Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari yang indah ini? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat dan penuh sukacita merasakan kasih dan berkat Tuhan di pagi hari ini. Kembali pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara duniawi kita sering melihat tayangan di layar kaca mengenai banyaknya orang yang memberi sedekah. Sudah tentu kita percaya bahwa pemberian sedekah itu dilandasi oleh keinginan yang tulus untuk berbagi berkat kepada sesama. Memberi sedekah atau berbagi kasih karunia atau berbagi berkat yang tidak ingin dipuji adalah perbuatan baik yang sangat berkenan di hati Tuhan. Memberi sedekah atau berbagi kasih karunia atau berbagi berkat adalah wujud nyata dari ajaran kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Injil Matius 6 ayat yang pertama sampai yang keempat, Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati para muridnya dan orang banyak pada masa itu dan kepada kita pada masa sekarang. Secara garis besar, ayat-ayat tersebut menasihati kita pada perkara-perkara yang baik. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Pesan Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Apabila kita melakukan salah satu perintah Tuhan, yaitu berbagi kasih, berbagi berkat, namun hendaklah kita tidak mencanangkannya kepada orang banyak. Hendaklah kita melakukan dengan tersembunyi dan tidak memegahkan diri dengan berjalan ke sana kemari. Hendaklah kita tidak boleh menceritakan dengan bangga kepada orang lain apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita beri kepada orang lain. Apabila kita memberi kepada orang lain dan pemberian itu kita ceritakan kepada orang lain lagi, itu berarti kita hanya membutuhkan pujian dari orang lain. Pada waktu itu Tuhan Yesus sendiri mengingatkan para muridnya dan orang-orang pada masa itu supaya mereka hendak selalu mengingat-ingat didikan dan ajaran dan nasihat Tuhan. Hendaklah mereka melakukan kewajiban agama mereka di hadapan orang supaya dilihat dan mereka mendapat pujian secara tersirat. Alkitab mengatakan hendaklah mereka tidak memamerkan atau mempertontonkan apa yang kita lakukan kepada orang banyak. Karena jika demikian, maka mereka tidak beroleh upah dari Bapa di surga yang bersembayam di kerajaan surga. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita adalah apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa apabila mereka, yaitu para murid dan orang pada masa itu, akan berbagi kasih, maka hendaklah mereka tidak mempertunjukkan dan membanggakan kepada orang-orang lain. Hendaklah mereka dan kita memberi sedekah kepada mereka yang berkekurangan.
Tuhan Yesus Kristus juga memberi nasihat dan mengingatkan supaya mereka jangan mencanangkan pemberian atau mempertunjukkan apa yang mereka beri kepada orang lain. Sebab kalau demikian, lalu apa bedanya dengan perbuatan orang-orang munafik? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita memberi sesuatu kepada orang lain, janganlah kita melakukannya seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, ataupun di tempat keramaian di muka umum, supaya perbuatan mereka dilihat orang banyak dan kemudian memuji seperti yang dia kehendaki. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan itu, Injil Matius pasal 6 ayat ketiga, Tuhan Yesus berfirman kepada mereka dan berfirman kepada kita, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus yang menjadi sumber dari segala sumber kasih karunia memberi nasihat dan mengingatkan kepada kita, apabila kita memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kiri tentang apa yang diperbuat oleh tangan kanan kita. Boleh jadi mereka mengalami kesulitan untuk menentukan tangan kiri mereka tidak mengetahui perbuatan tangan kanan mereka. Tetapi inilah firman Tuhan. Jadi yang dimaksud dalam bagian firman Tuhan ini, secara implisit Tuhan Yesus Kristus menghendaki apabila tangan kiri saja tidak boleh tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan ketika memberi sedekah, apalagi anggota tubuh yang lain. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan kebaikan, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, anggota tubuh yang lain tidak boleh tahu. Itu bukan berarti tidak boleh tahu secara literal. Artinya, kalau bagian tubuh kita yang lain saja tidak boleh tahu, apalagi orang lain. Dengan kata lain, disederhanakan, ketika kita melakukan kebaikan, janganlah orang lain mengetahuinya, apalagi kita ceritakan, apalagi kita pertontonkan kepada orang lain apa yang kita lakukan. Tuhan yang bersemayam di tempat yang maha tinggi tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan. Ketika tangan kiri melakukan sesuatu, tangan kanan tidak boleh tahu. Kalau kita melakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan, jangan beri pengumuman, jangan beri woro-woro, jangan dipertunjukkan, ini loh yang aku lakukan, ini loh yang aku kerjakan. Engkau sedang memuliakan dirimu sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan tidak akan dipermuliakan lewat apa yang kau kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, segala sesuatu yang kita lakukan dalam rangka kita melakukan kehendak Tuhan, mari itu adalah bagian dari ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan. Jangan ditunjukkan, jangan dipertontonkan kepada orang lain, apalagi dibicarakan, disampaikan, diceritakan kepada orang lain. Ketika engkau memberi sesuatu kecil atau banyak kepada orang lain, tidak penting orang lain tahu, tidak perlu orang lain diberi pengumuman untuk kebaikan yang engkau lakukan. Kalau engkau melakukan itu, berarti engkau sebenarnya tidak berbuat baik, tapi engkau sedang mencari kepujian untuk dirimu sendiri dan bukan Tuhan yang dipermuliakan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan segala sesuatu sepanjang hari ini dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan motivasi karena kita rindu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan kita rindu memuliakan Tuhan lewat hidup kita, lewat perkataan, lewat pemberian, bahkan lewat apa yang kita lakukan sepanjang hari ini.
Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bekerja dengan sukacita. Lakukan yang terbaik. Yakinlah Tuhan tidak pernah tinggal diam. Berkat Tuhan tidak akan pernah salah kirim. Berkat Tuhan pasti sampai kepada pribadi yang layak menerimanya. Oleh sebab itu, nantikan perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan kerjakan melalui hidupmu. Yakin dan percayalah, lakukanlah yang baik. Tuhan pasti memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.